Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Hijrayanti, NPM G1A 022026. Di sini saya akan memaparkan, menjelaskan, dan juga mendemokan sistem halaman login dengan BRIS. Kemudian di dalam sistem tersebut nanti akan ada halaman yang akan menampilkan sebuah tampilan yang bisa melakukan operasi CRUD atau create, read, update, dan juga delete. Sistem ini merupakan tugas responsi untuk mata kuliah proyek pemrograman berbasis kerangka kerja. Baiklah, langsung saja kita ke penjelasan dari kode program yang telah kita buat. Baik, yang pertama yang bisa teman-teman lakukan untuk membuat halaman login dengan BRIS yaitu dengan install Laravel BRIS menggunakan kompresor. Nah, teman-teman bisa install Laravel BRIS, kemudian setelah itu pada command prompt ataupun pada terminal code editor project teman-teman bisa mengetikkan php artisan BRIS install, kemudian migrate artisan migrate, lalu bisa ketikkan npm install dan juga npm run dev untuk memperindah tampilan Laravel BRIS-nya. Kita langsung saja masuk ke kode editornya. Itu kita lihat dulu ke file environment-nya. Kita bisa lihat kita menggunakan database connection-nya MySQL dengan nama database yaitu karyawan DB. Pada proyek ini saya membuat sebuah model karyawan for information ya teman-teman, bahwa operasi CRUD-nya nanti sistem yang akan kita buat yaitu sistem data karyawan. Jadi saya membuat model karyawan. Model karyawan ini secara keseluruhan itu berfungsi untuk mewakili tabel karyawan di dalam database sehingga memungkinkan adanya interaksi dengan data yang terkait karyawan. Kemudian saya juga membuat pada controller, saya membuat karyawan controller di mana secara keseluruhannya karyawan controller ini nanti akan mengelola operasi CRUD-nya. Controller ini juga secara keseluruhan itu untuk mengatur alur kerja yang berkaitan dengan pengelolaan data karyawan di aplikasinya nanti. Kemudian itu selanjutnya saya membuat sebuah migration tabel karyawan. Migrasi ini secara keseluruhannya itu digunakan untuk mengelola dan juga mendefinisikan struktur database yang akan digunakan. Padahal ini kita menggunakan skema ini, database-nya kita gunakan skema ini. Terdapat table ID, nama, jabatan, gaji, dan juga tanggal masuk. Kemudian pada views ini, folder views ini ada folder components, karyawan, layout, dan juga liveware. Untuk folder components ini merupakan bawaan dari Laravel BRIS. Folder yang bawaan ini ada folder components, folder layout, dan juga folder liveware. For information lagi bahwasanya Laravel BRIS yang saya gunakan itu fungsional liveware ya. Kemudian kita bisa masuk ke karyawan ya, kita buat yang kita buat sistem CRUD yang kita buat itu pada file create di folder karyawan ini. Itu file ini bertujuan untuk menampilkan form yang berisikan jika kita ingin menambahkan data karyawan baru. Kemudian pada file edit itu berisikan halaman ketika kita melakukan edit data. Kemudian pada file index ini merupakan halaman dari daftar karyawan. Jadi pada halaman ini nanti itu terletak di dashboard ya teman-teman. Ini nanti akan menampilkan daftar karyawan, terdapat button tambah karyawan dan juga edit, aksi edit, button edit, dan juga delete nantinya. Kemudian itu pada layout itu saya membuat layoutnya seperti ini ya teman-teman. Terdapat navigasi, kemudian terdapat ini untuk mengatur bagaimana gaya atau style tampilan dari sistem yang akan kita buat. Kemudian ini pada dashboard, ini nanti halaman yang akan kita ketika masuk, ini halaman yang ketika login, ini halaman yang akan kita masukkan, yang akan kita tuju. Kita akan tertuju ke sini nanti ke halaman dashboard, di mana pada halaman dashboard ini terdapat section kontennya itu nanti ya tentang tampilan data karyawan. Kemudian pada routes itu terdapat web route. Ini untuk kita masuk ke dalam sistem. Oke, langsung saja mungkin kita ke demo dari aplikasi yang telah kita buat. Untuk demonya kita bisa buat di sini PHP design serve. Oke, kita masuk.
Baik, ini merupakan tampilan dari sistem yang sudah kita buat. Yang di sini terdapat login dan juga register ya teman-teman. Ini merupakan tampilan halaman loginnya. Karena kita belum membuat akun, kita bikin dulu ke register, halaman register. Kita bisa bikin nama, kemudian kita bikin, kita daftarkan. Oh, ini harus 8 karakter ternyata. Kita daftar. Oke, ini kita sudah masuk ke dalam sistem. Untuk kita lihat ke halaman login dulu ya teman-teman. Apakah bisa kita login ke akun yang sudah kita daftarkan tadi. Kita sini, kemudian ini kita login. Oke, ini sudah bisa. Kita masuk ke halaman dashboard, di mana halaman dashboard ini akan menampilkan tampilan yang melakukan operasi CRUD. Ini ada create, read, kita bisa melihat data-datanya, edit, update, dan juga delete. Misalnya kita coba ke tambah karyawan dulu, kita bisa tambahkan misalkan ini kan gajinya segini, kita bisa masukkan tanggal, submit. Oke, daftar karyawan sudah berhasil ditambahkan. Kita juga bisa melakukan edit ya teman-teman. Wow, terus kan tadi gajinya, jadi kita update. Kita harus isi tanggalnya lagi, misalkan segini. Oke, berhasil diedit ya. Kemudian kita juga bisa menghapus data, delete data seperti ini. Oke, data sudah berhasil di delete. Oke, baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.